Halo Gabuters, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu serta diberikan rezeki yang berkah barokah. Kembali lagi dengan saya Rana, kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Operation Fortune yang dirilis pada tahun 2023. Yang mana film ini merupakan film yang menceritakan tentang seorang agen yang diberi misi untuk mengambil kembali sebuah barang misterius yang dicuri para mafia dari laboratorium. Baik, tanpa banyak ngangengong lagi, langsung saja renggangkan badan, hembuskan nafas, dan markijo, mari kita lalajo. Silent. Film ini sendiri diawali dengan diperlihatkan sekelompok mafia yang menyerbu sebuah laboratorium dan mencuri hasil ciptaan para ilmuwan di sana. Sementara itu di sisi lain diperlihatkan seorang agen yang mendatangi gedung Menteri Pertahanan. Diketahui agen itu bernama Nathan. Kemudian Nathan pun bertemu dengan si menteri yang akan memberikan misi kepada Nathan. Si menteri itu pun mengatakan kalau misi Nathan adalah merebut kembali hasil penelitian para ilmuwan yang dicuri oleh sekelompok mafia tersebut. Serta untuk mencari tahu siapa yang menjual dan membeli hasil penelitian itu. Diketahui hasil penelitian itu disebut The Handle. Yang nilainya 10 miliar dolar. Mendengar hal itu, Nathan pun bersedia untuk menjalankan misi tersebut. Kemudian Nathan pun memperlihatkan foto mata-mata terbaiknya yang bernama Orson Fortune. Melihat hal itu, si menteri pun menolak karena Orson adalah mata-mata dengan bayaran yang sangat mahal. Namun pada akhirnya, si menteri itu pun dengan terpaksa menyetujui keinginan Nathan. Setelah mendapatkan persetujuan, Nathan pun langsung pergi ke Maroko, tempat di mana Orson berada. Scene pun berpindah, terlihat Nathan yang sudah berada di Maroko, tepatnya di kamar Orson. Kemudian Orson pun datang dan bertanya mengapa Nathan berada di kamarnya. Di sini Nathan pun mengatakan kalau sebuah penelitian bernama The Handle telah dicuri dan Nathan pun mengajak Orson untuk membantunya. Kemudian Orson pun menolak hal tersebut karena saat ini Orson sedang berlibur dan akan menemui pacarnya di sebuah bar. Di sini Nathan pun mengatakan kalau ia akan memulangkan pacar Orson dengan penerbangan kelas 1. Orson yang mendengar hal itu pun akhirnya menyetujui hal tersebut dan membaca semua berkas dari Nathan. Tak lama kemudian pesawat mereka pun mendarat di Madrid, Spanyol. Di sana terlihat dua orang yang sudah menunggu mereka. Diketahui dua orang itu adalah Sarah Fidel dan JJ Davis. Di sini Nathan pun mengatakan kalau mereka berdua akan menjadi rekan Orson selama menjalankan misinya. JJ. Sir. Miss Fidel. Your Highness? Setelah perkenalan singkat itu, mereka pun langsung memulai misinya untuk merebut hard drive dari seorang kurir pensiunan profesor. Di sini terlihat Sarah yang bertugas untuk mengawasi CCTV dan mencari target misi mereka. Sedangkan Orson dan JJ bertugas di lapangan. JJ, take the beast stairs. Jane, he's heading your way. In position. He passing me now, heading to coffee shop. Pada awalnya misi mereka berjalan dengan baik. Namun saat mereka menggiring si kurir untuk menuju ke tempat yang sepi, ternyata bukan hanya mereka yang mengincar kurir itu. Jane? Ternyata di sana juga terdapat tim Mike, agen saingan Nathan. Diketahui Mike pun sama-sama sedang mengincar hard drive tersebut. Di sisi lain, Sarah pun langsung menyadari kalau tim Mike sedang memanipulasi CCTV yang sedang diretas oleh Sarah. Kemudian Sarah pun mengatakan hal itu kepada Orson. Orson yang mendengar hal itu pun langsung menyadari kalau mereka adalah anak buah Mike. Kemudian Sarah pun mengatakan kalau sekarang ada dua orang mencurigakan di belakang Orson, lalu kemudian 3, 2, 1.
Take a deep breath. That's right. Setelah berhasil menghabisi mereka berdua, Orson pun langsung pergi keluar. Kemudian Orson pun berusaha menangkap si kurir dan memasukkannya ke dalam mobil dengan bantuan JJ dan juga Nathan. No, I cannot come with you. Two more bees buzzing in the Lo car. siento, señor. JJ, wheel. Lalu Nathan pun mengambil hard drive dari koper si kurir dan langsung mengcopy data dari hard drive tersebut. Di tengah perjalanan si kurir itu pun terkena serangan jantung. Sebelum tewas, kurir itu meminta Nathan untuk pergi ke Duchess meja 12 jam 6 sore dan berpura-pura menjadi si kurir untuk menyelamatkan istrinya. Table 12, 6 p.m. Kurir itu pun mengatakan kalau si pembeli hard drive belum mengetahui wajah si kurir sehingga dia tidak akan mencurigai Nathan ketika menyamar menjadi si kurir. Tak lama kemudian si kurir itu pun tewas. Setelah itu jalan mereka pun tertutup. Ternyata semua itu adalah rencana Mike yang juga menginginkan hard drive tersebut. Di sini terlihat kelompok Mike yang sedang membuka paksa mobil Nathan. Di dalam mobil, Nathan pun telah berhasil mengcopy semua data dari hard drive tersebut dan tak lama kemudian Mike pun berhasil membuka pintu mobil Nathan. Nathan. Mike, nice of you to knock. Awesome. Mike. Mike pun langsung meminta hard drive tersebut dan mengatakan kalau pencuri kedua selalu berhasil. Second mouse always gets the cheese. Setelah Mike pergi, Sarah pun mengatakan kepada Nathan kalau data hard drive-nya telah aman dan kita harus cepat mencari pembelinya. Scene pun berpindah, terlihat Nathan yang sedang berada di The Duchess sesuai permintaan si kurir. Di sisi lain terlihat Orson dan Sarah yang mengawasi Nathan dari jarak jauh melalui kamera di kacamata Nathan. Tak lama setelah itu, si pembeli pun menghampiri Nathan. Sarah yang melihat hal itu pun langsung mencari identitas si pembeli dan menemukan data lengkapnya. Diketahui kalau si pembeli itu adalah Ben Harris, seorang pengacara dan penasehat dari Simon, seorang mafia senjata kelas atas. Ben Harris. The lawyer / consigliere to Greg Simmons. Kemudian saat mereka akan menuju ke Paris, tiba-tiba saja kru pesawat mengatakan kalau 4 jam lagi mereka akan sampai di LA. Nathan yang tidak mengetahui hal itu pun langsung bertanya kepada Orson dan juga Sarah. Di sini Sarah pun mengatakan kalau mereka akan membawa Danny Francesco agar misinya berjalan dengan lancar. Danny Francesco, the movie star. Dan pesawat mereka pun sampai di bandara. Terlihat Orson yang memasuki pesawat pribadi milik Danny. Di dalam pesawat, Orson pun langsung mengajak Danny bekerja sama dengan timnya dan menunjukkan sebuah tablet yang berisi video panas Danny dengan adik iparnya. Akhirnya Danny pun dengan terpaksa menyetujui ajakan Orson agar video tersebut tidak tersebar. Scene pun berpindah, terlihat Orson, Sarah, dan Danny yang sedang berada di sebuah pesta mewah dan tak lama kemudian Simmons pun menghampiri Danny. Di sini Simon pun sangat berterima kasih kepada Danny karena telah datang ke acaranya. Kemudian Simon pun mengajak Danny untuk minum dan mengobrol santai dengannya. Di sini Sarah dan Orson pun pergi meninggalkan Danny untuk menyelesaikan misinya. Terlihat Sarah yang memasuki sebuah ruangan dan memasang alat penyadap suara di ruangan pribadi Simon sekaligus menyadap ponsel milik Simon. Di sisi lain terlihat Orson yang sedang menghajar salah satu anak buah Mike yang berada di sana. Tak lama kemudian Ben Harris pun datang ke dalam ruangan pribadi milik Simon. Untungnya Sarah yang jago berakting pun berhasil mengelabui Ben Harris setelah semuanya selesai. Sarah pun kembali untuk menemui Danny. Setelah bertemu dengan Danny, Simon pun mengatakan kalau Danny akan menjadikan Simon sebagai inspirasi film selanjutnya. Dan di sini Simon pun mengajak mereka untuk datang ke vilanya di Turki akhir pekan. Tak lama kemudian rekan bisnis Simon pun datang dan mengajak Danny untuk berfoto. Selfie time. Be gentle. Kemudian Orson pun datang dan membawa mereka semua kembali karena misinya telah berhasil. Scene pun berpindah, terlihat Nathan dan JJ yang sedang mendengarkan Simon dan rekan bisnisnya melalui alat penyadap yang dipasang oleh Sarah. Di sini mereka pun mengetahui kalau Simon adalah perantara penjualan senjata AI tersebut. Namun Simon pun tidak bisa mengatakan kepada siapa dia menjual senjata itu. Who's buying?
Keesokan harinya terlihat Nathan dan timnya yang sedang berkumpul. Di sini mereka pun merencanakan misi selanjutnya untuk memasuki rumah rekan Simon dan mencuri semua data di sana dengan menginstal software ke dalam laptop milik rekan Simon. Kemudian JJ pun menawarkan diri untuk menjalankan misi tersebut, namun Orson pun mengatakan kalau dia dapat melakukannya. I'll do it. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Terlihat Orson yang sudah berada di rumah rekan Simon. Sebelum masuk, Orson pun berusaha membius orang di dalam rumah menggunakan gas yang ia bawa dan disambungkan ke dalam sirkulasi AC di rumah tersebut. Di sisi lain, Sarah pun bertugas untuk meretas CCTV di rumah tersebut dan memberitahu keadaan di dalam kepada Orson. Up the stairs, first floor, bedroom on the left. Setelah semua orang di rumah pingsan, Orson pun dengan santai masuk ke dalam rumah tersebut mengikuti panduan Sarah. Setelah menemukan kamar milik rekan Simon, Orson pun langsung membuka berangkas dan menginstal software yang telah diberikan oleh Sarah. Find the laptop. Now I'd like you to plug in that drive and return to safe. Setelah misinya berhasil, Orson pun mengambil semua perhiasan dan barang berharga yang ada di sana agar mereka menganggap kalau semua ini adalah sebuah perampokan. Kemudian Orson pun pergi meninggalkan rumah itu, namun di pinggir kolam Orson pun bertemu dengan dua penjaga. Melihat hal itu, Orson pun langsung berakting dan menghabisi kedua penjaga tersebut dan pergi meninggalkan rumah itu. Don't shoot! Don't hurt me. No police! No prison! I've got kids! Keesokan paginya terlihat Nathan dan timnya yang sedang mengecek data yang semalam telah Orson curi. Namun setelah lama mencari, mereka pun tidak menemukan nama pembeli yang akan membeli senjata tersebut. What are they selling? We still don't Hingga kemudian Sarah pun meretas ponsel Simon yang mana saat ini Simon sedang menelpon seseorang bernama Kasim. Di sini Kasim pun mengatakan kalau mereka harus pergi dengan unggas terbang dalam 72 jam. Di sini Sarah pun berhasil menemukan lokasi Kasim yang berada di Turki. Sarah pun mengatakan kalau Kasim adalah seorang diplomat yang bekerja di kantor pemerintahan Turki. Kemudian Nathan pun meminta Orson dan JJ untuk melacak keberadaan dan mengikuti kemana dia akan pergi. Sementara Sarah dan Dani akan pergi ke villa Simon untuk mencari tahu apa yang dibeli oleh Simon. Singkat cerita, Sarah dan Dani pun telah sampai di villa Simon yang berada di Turki. Kemudian terlihat Simon yang menyambut kedatangan mereka dengan baik dan langsung mengajak mereka untuk melihat koleksi mobilnya. Di sini Dani pun terkejut ketika melihat mobil yang pernah dipakainya ada di sana. Simon yang melihat hal itu pun langsung memberikan mobil tersebut kepada Dani. Kemudian mereka berdua pun pergi untuk mencoba mobil tersebut. Setelah mereka berdua pergi, Sarah pun langsung pergi ke ruangan pribadi Simon untuk meretas komputernya. Namun ternyata di sana terdapat CCTV yang dipantau langsung oleh asisten pribadi Simon. Sarah pun pergi ke kamarnya untuk meretas CCTV di sana. Di sisi lain terlihat Orson dan JJ yang sedang memantau pergerakan Kasim. Saat Orson sedang memantau Kasim, Orson pun menyadari kalau di sana terdapat Mike yang sama-sama memantau Kasim. Kembali ke Sarah, setelah berhasil meretas CCTV tersebut, Sarah pun langsung meretas komputer milik Simon. Di sini Sarah pun mendapatkan informasi kalau senjata yang akan Simon jual adalah senjata AK-47 dan bukanlah senjata AI yang selama ini mereka cari. Lalu Sarah pun menghubungi Nathan dan mengatakan semuanya. Well, that's disappointing. Buying containers of stolen AK-47. Di sini Nathan terlihat kecewa karena selama ini mereka telah salah orang. Kemudian Nathan pun menghubungi Orson yang sedang mengikuti Ben Haris, si pengacara Simon. Di sini Nathan pun mengatakan kalau Simon tidak terlibat dan meminta Orson untuk kembali. Namun di sini Orson pun yakin kalau Simon terlibat dengan semua ini dan Orson pun tetap mengikuti Ben Haris. Tak lama kemudian Ben Haris pun menyadari kalau dirinya sedang diikuti. Ben Haris pun langsung mengirim pesan kepada Simon kalau dirinya sedang diikuti. Sayangnya di sisi lain JJ telah berhasil meretas ponsel Ben Haris dan memblokir semua pesan yang masuk dan keluar. JJ pun mengatakan kepada Orson kalau Orson sudah ketahuan dan memintanya untuk pergi dari sana. Namun Orson pun tetap nekat dan aksinya pun dimulai.
Saat Orson sibuk bertarung dengan pengawal, Ben Harris pun mencoba kabur dengan menggunakan sepeda motor. Melihat hal itu, Orson pun langsung mengejarnya. Kemudian Ben Harris pun berhasil menaiki sebuah lift dan pergi ke atas gedung. Orson pun tidak ingin kehilangan jejaknya dan langsung menaiki tangga untuk mengejar Ben Harris. Di sisi lain, Ben Harris pun telah sampai di atas gedung dan meminta penjaga lift itu untuk difotokan. Setelah mendapatkan ponselnya, Ben Harris pun diam-diam memasukkan ponselnya ke jas si penjaga lift itu karena ia sudah menyadari kalau ponselnya telah diretas. Give me your phone, let me take one. Tak lama kemudian Orson pun sampai di atas gedung tadi. Di sini Orson pun bingung karena titik Ben Harris tepat di atas gedung, namun Ben Harris tidak ada di sana. Kemudian Orson pun melihat ke bawah dan menemukan penjaga lift tadi yang sudah tewas terjatuh. Kemudian tiba-tiba saja Ben Harris pun muncul, namun untungnya Orson pun menyadari hal itu dan menjatuhkan Ben Harris ke bawah gedung tersebut. Lalu Orson pun meminta JJ untuk datang ke titik di mana Ben Harris berada dan memasukkan jasadnya ke dalam mobil serta menjemput Orson. Sesampainya di markas, terlihat Nathan dan timnya yang sedang berkumpul untuk membahas Simon. Di sini Nathan pun mendapatkan informasi dari si menteri kalau Simon memanglah tidak mempunyai senjata AI yang mereka cari, namun Simon mempunyai kata sandi hard drive yang berisi cakra untuk mengaktifkan senjata AI tersebut. Hingga JJ pun menemukan petunjuk dari koran yang dibawa oleh Ben Harris. Di sini JJ mengatakan kalau Ben Harris akan dijemput jam 9 pagi dari lobi Hotel Amara. Dan untungnya Simon belum mengetahui kalau Ben Harris sudah tewas dan si pembeli juga belum mengetahui wajah Ben Harris karena mereka hanya berkomunikasi lewat telepon. Lalu Orson pun menawarkan diri untuk menyamar menjadi Ben Harris dan merebut senjata AI tersebut. Scene pun berpindah, terlihat Orson yang sedang menyamar menjadi Ben Harris. Di sini Orson pun sedang check out dari kamarnya. Kemudian Orson pun mendapatkan sebuah panggilan di ponselnya. Orang itu mengatakan kalau ada mobil berwarna hijau di luar dan ada orangnya yang mengatakan Orson. Di sisi lain terlihat JJ yang memasang pelacak di mobil yang dinaiki oleh Orson. Di sini JJ bertugas untuk mengawal Orson dari jarak jauh dan membantunya saat terpojok. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di tempat transaksi. Di sini Orson pun sudah bertemu dengan si pembeli sandi hard drive sekaligus orang yang mempunyai senjata AI. Kemudian si pembeli itu pun meminta Orson untuk memasukkan 15 kata sandinya. Di sini Orson pun meminta ponselnya untuk menghubungi Simon dan menanyakan sandi tersebut. Sedangkan di sisi lain terlihat JJ yang sudah sampai dan langsung bersiap dengan snipernya. Kemudian terlihat Simon yang belum menyadari kalau yang menghubunginya adalah Orson. Simon pun menyebutkan kata sandinya dan transaksi itu pun berhasil. Namun ketika selesai, tiba-tiba saja ada dua anak buah Simon yang menyadari kalau Orson adalah orang yang pernah menghajar mereka. Kemudian Orson pun memberi kode kepada JJ. JJ yang mengerti dengan kode itu pun langsung menghabisi mereka dan pertempuran pun dimulai. Tak lama kemudian terlihat dua helikopter yang datang dan langsung membantai semua orang yang ada di sana. Orson yang melihat hal itu pun langsung mencoba kabur menggunakan mobil dan membawa senjata AI tersebut. Di tengah perjalanan Orson pun berhasil terpojok. Ternyata pasukan yang menyerangnya adalah Mike dan para anak buahnya. Tak lama kemudian Mike pun datang dan meminta senjata AI tersebut. Setelah mendapatkan senjata AI tersebut, Mike pun pergi meninggalkan Orson. Kemudian Mike pun menghabisi si pembeli hard drive itu. Setelah berhasil menghabisi si pembeli hard drive itu, Mike pun pergi menggunakan helikopternya. Di sini Mike pun menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Orson. Kemudian JJ pun dengan sigap menembak mereka semua dengan cepat dan Orson pun berhasil selamat.
Di sisi lain terlihat Sarah yang berhasil menggagalkan transaksi senjata AI itu. Kemudian Sarah pun pergi meninggalkan Villa Simon bersama dengan Danny. Tak lama kemudian Simon pun menyadari kalau Ben Harris telah tewas. Dan Sarah pun terlibat dengan semua ini. Kemudian Simon pun menyuruh semua anak buahnya untuk memburu Sarah dan Danny. Dan aksi kejar-kejaran pun dimulai. Sarah pun berhasil membuat salah satu mobil anak buah Simon terjun ke jurang. Kemudian mereka pun segera menancapkan gas lagi untuk kabur dari anak buah Simon dan yang lainnya. Di sisi lain terlihat Orson dan JJ yang sedang menaiki helikopter. Di sini Orson pun berniat untuk menyelamatkan Sarah dan Danny dari anak buah Simon. Saat mobil Sarah dan Danny keluar dari terowongan, Orson pun langsung saja menembakkan misil ke dalam terowongan tersebut. Tak lama setelah itu Nathan pun menghubungi Orson. Di sini Nathan mengatakan kalau agen Mike ternyata tidak bekerja untuk departemen manapun. Nathan pun mengatakan kalau Mike sengaja mencuri senjata AI itu untuk dirinya sendiri. Mendengar hal itu, Orson pun mengatakan kalau dia akan mendatangi Simon dan mengajaknya untuk bekerja sama. Di sini Nathan pun meragukan rencana Orson. Kemudian Orson pun meyakinkan Nathan dan langsung mendatangi Villa Simon. Sesampainya di sana, Orson pun langsung mengajak Simon untuk bekerja sama. Di sini Orson menawarkan kalau mereka akan mengambil kembali komisi Simon. Danny pun menambahkan kalau dia rela membunuh demi melihat Simon beraksi. Mendengar hal tersebut, Simon pun tidak bisa menolaknya. I would kill to see you in action. Di malam harinya terlihat Simon yang menunjukkan kepada Danny orang yang telah memberi senjata AI dan bekerja sama dengan Mike. Di sini mereka pun bertemu dengan rekan Simon bernama Trent dan Arnold. Kemudian Simon pun mengancam mereka berdua agar membayar komisi untuknya dan pergi dari sana. Di sisi lain terlihat Orson, JJ dan Sarah. Di sini mereka pun langsung membagi tugas dan Orson akan bertarung jarak dekat ke sana sedangkan JJ akan membantai musuh dari jarak jauh. Kemudian Sarah pun mengatakan kalau dia telah berhasil meretas sistem komunikasi mereka. Mendengar hal itu, Orson dan JJ pun langsung membantai semua anak buah Mike yang berada di luar. Di sisi lain, Trent dan Arnold pun sedang berusaha untuk membayar komisinya dengan menggunakan komisi Mike. Mike yang tidak senang dengan hal itu pun langsung saja membuat pertempuran di dalam ruangan kecil tersebut. Tak lama, Orson pun sampai di tempat senjata AI itu berada. Saat di sana, Orson pun terkejut karena semua orang sudah dihabisi. Namun tiba-tiba saja Mike pun datang. Orson yang mendapat panduan dari Sarah pun berhasil menghabisi Mike dengan mudah. 3, 2, 1. Setelah memastikan Mike tidak bergerak lagi, Orson pun pergi dengan membawa senjata AI tersebut. Di akhir film kita diperlihatkan dengan Orson, Sarah, dan JJ yang pergi ke Doha untuk menemui Nathan. Di sini Orson pun memberikan senjata itu kepada Nathan. Terlihat Nathan yang sangat bangga kepada mereka. Kemudian Nathan pun memberikan misi baru kepada mereka dengan bayaran 3 kali lipat dari sebelumnya. Di sini Orson pun menolak karena mereka akan berlibur untuk sementara waktu dan film pun berakhir. Oke, itulah tadi alur cerita film Operation Fortune. Terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan semoga kalian semua mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, dan sehat-sehat selalu. Jangan lupa juga untuk saksikan terus video-video selanjutnya yang ada di RN Movie. Saya Rana beserta jajaran kru yang bertugas pamit undur diri. Salam RN Movie.